Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gizi Mates yang ada di rumah. Senang sekali aku Nabila Putri Kurniawan dan aku Rahma Ayu Mutia yang akan menemani teman-teman Gizi Mates di rumah pada kesempatan kali ini. Tentunya dengan podcast kita yaitu Beginner, Bincang Gizi in the Corner. Nah, teman-teman tahu nggak sih ternyata beginner kita tuh udah di episode terakhir loh, Kak. Iya, betul banget. Karena ini tuh kita tag-nya di minggu terakhir berpuasa. Jadi bentar lagi mau apa? Mau Idul Fitri. Betul banget. Jadi teman-teman, Beginner ini adalah podcast spesial Ramadan yang akan menemani kalian dengan obrolan seru seputar gizi dan kesehatan di bulan puasa. Dan tentunya sekarang kita akan membahas topik yang agak menyinggung lebaran nih, Kak. Apa ya tema kita pada hari ini? Tema kita pada hari ini teman-teman yaitu gizi di hari kemenangan, menjaga kesehatan di tengah beragam hidangan. Betul banget. Pastinya kita tidak mau dong ya di hari kita berkumpul dengan keluarga tapi asupan kita kayak tidak ada kontrolnya gitu kan. Biasanya seperti itu ya di hari lebaran, kayak apa aja masuk kayak gitu. Betul, semuanya dimakan deh Betul kalau lebaran itu. Iya. Sering banget karena kita kadang merasa kekenyangan atau bahkan sakit perut karena pola makan yang berubah drastis pada saat lebaran. Nah, supaya kita tetap sehat dan bisa menikmati momen ini tanpa masalah pencernaan, kita udah kedatangan narasumber spesial nih yang akan berbagi tips tentang bagaimana menjaga pola makan yang seimbang di tengah hidangan lezat khas lebaran. Nah, langsung aja kita sambut Ibu Fatmalina Febri, SKM MKM. Halo Ibu. Halo. Nah, jadi Ibu Fatma ini teman-teman salah satu dosen di Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Selamat datang Ibu. Selamat datang Ibu. Terima kasih undangannya. Gimana nih Bu, kabarnya hari ini, mungkin kayak kesibukannya? Biasa ya, habis ngajar, habis nguji. Dan memang meluangkan waktu untuk podcast hari ini. Waduh, terima kasih Ya. banyak loh Hikagi sama Ibu. Sebenarnya Bu Fatma, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mengobrol bareng kami dan mungkin sharing juga ke teman-teman Gizi Mates. Nah, mungkin sebelum masuk ke pembahasan, kita bisa kenalan singkat dulu biar teman-teman Gizi Mates di rumah lebih kenal gitu sama Ibu. Baik ya, perkenalkan saya Fatmalina Febri, SKM MSI. Saya merupakan dosen Prodi Gizi FKM. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai Wakil Dekan 3. Kemudian saya seorang ibu dengan 3 orang anak. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar langsung nih sama Ibu yang ahlinya di gizi masyarakat ya Ibu. Iya. Oke. Nah, kayaknya langsung aja kita mulai nih Bu. Ya. Untuk pertanyaan pertama mulai gimana? Oke, hari kemenangan atau Idul Fitri nih Bu, identik dengan makanan yang berlimpah, mulai dari makanan bersantan, makanan manis, hingga kue-kue kering. Sebenarnya gimana sih Bu cara kita menyiasati gitu ya agar tetap bisa menikmati hidangan lebaran tanpa mengorbankan kesehatan nih Bu? Oke ya, jadi memang kalau khasnya lebaran itu kan serba bersantan ya, serba bersantan, kemudian serba manis. Apalagi kalau di Palembang ini ada ketupat, rendang, opor, semua bersantan. Kemudian ada maksuba, lapis, ya kue-kue manis itu semuanya gula semua ya. Jadi memang tantangannya cukup besar ya pada saat lebaran, sehingga memang kita membutuhkan strategi khusus untuk tetap sehat pada saat lebaran ya. Jadi yang pertama memang kita harus mengatur ya pola makan kita yang pertama. Jadi ketika kita mencicipi makanan, mungkin kita juga harus memperhatikan porsi ya. Biasanya lebaran kita pasti akan mendatangi sanak keluarga, kemudian ke rumah teman ya. Biasa lebaran pertama, lebaran kedua. Kalau di Palembang mungkin sampai lebaran kelima ya seperti itu ya. Banyak yang harus dikunjungi. Iya, banyak yang harus dikunjungi, sehingga memang kita harus mengatur pola makan kita, bagaimana porsinya sehingga tidak berlebihan.
Kemudian juga kita tetap menyeimbangkan dengan makanan lain ya seperti sayur dan buah seperti itu. Kemudian aktivitasnya juga tetap dilakukan walaupun lebaran seperti itu ya. Dan kemudian selanjutnya juga untuk makanan-makanan tertentu memang harusnya dibatasi ya. Jadi mungkin pada saat kita berkunjung ke rumah yang pertama kita udah makan ya, kemudian kunjungan ke rumah yang kedua diharuskan makan lagi, karena kan biasanya kita kok untuk menghormati tuan rumah kan kita harus makan ya. Nah itu, jadi mungkin pada saat makan itu kita juga harus mengingat, oh kita tadi udah makannya banyak ya. Jadi untuk makan berikutnya hanya sekedar mencicipi saja. Jadi kita bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin seperti itu. Iya, karena emang kalau kita berkunjung tuh ya, kadang harus dipaksa, aduh makan dulu. Iya, sudah pasti itu. Ya, kan? Jadi tinggal kitanya ya bagaimana mengatur ya agar tidak terlalu over ya seperti itu. Oke, terkait makan makanan di waktu lebaran nih Bu, apa sih kira-kira tantangan yang dihadapi gak cuman dihadapi oleh Gizi Med di rumah saja, mungkin Ibu juga mengalami dan kami juga mengalami dalam menjaga pola makan yang sehat selama perayaan lebaran? Oke ya, jadi kalau memang budaya kita ini kan yang bersantan dan manis ya. Sebetulnya kalau kita mau menjaga pola makan itu kan pola makan gizi yang seimbang ya. Artinya kan tidak hanya ada karbo, kemudian tidak hanya ada protein hewani, nabati, tapi kan harus juga ada sayur dan buah. Cuman kadang-kadang memang tidak semua rumah menyediakan sayur dan buah ya. Sayurnya pun tetap bersantan juga ya. Sayur buncis, sambal buncis ya. Kalau untuk sayur segar mungkin masih terbatas ya, terutama buah juga. Jadi memang kita seimbangkan, mungkin kita konsumsi pada saat kita di rumah ya. Jadi mungkin pada saat kita berkunjung satu hari penuh kita konsumsinya yang berlemak manis, nanti di rumah kita imbangi dengan sayur dan buah seperti itu. Kemudian untuk karbonya juga dikurangi, lontongnya ya, juga manis-manisnya juga sekadar icip-icip saja ya. Jadi tetap terkontrol semuanya seperti itu. Oke, jadi balik-balik ke porsi lagi ya? Iya, ke porsi lagi. Jangan berlebihan teman-teman. Nah, tapi kan Bu, kalau misalnya porsi itu orang-orang tuh agak relatif ya Bu. Mungkin menurut saya dikit, menurut dia banyak. Nah, kira-kira gimana sih Bu cara mengenali porsi makan yang tepat saat lebaran itu? Kayak apakah opor tuh cuma cukup 1 sendok aja gitu, atau gimana? Oke, baik ya. Sebetulnya kan kalau pola makan yang biasa itu kan kita ada 3 kali makanan utama sama 2 kali makanan selingan ya. Sebenarnya selingan itu tidak wajib, kalau memang sudah dipenuhi oleh makanan utama tidak harus ada makanan selingan. Tetapi paling tidak kita mengenal 3 kali makan utama. Artinya 3 kali makan utama itu adalah makanan berat ya. Nah, jadi pada saat kita pagi biasanya kan setelah sholat id kita langsung makan nih. Biasanya di rumah sendiri ya. Anggaplah itu sarapan ya. Jadi sarapan tetap sarapan lontong ataupun opor dan lain-lain dan teman-temannya seperti itu kan kalau kita sudah anggap 1 kali makan. Nah, ketika nanti kita mulai tuh berkunjung ya ke rumah yang lain, itu kita juga harus memikirkan apakah ini nanti masuknya ke jatah kita tinggal 2 kali makan lagi nih ya, seperti itu. Jadi kok memang sudah memasuki waktu siang, kok memang kita misalnya mau makan berat lagi, kita juga harus memikirkan apakah makanan kita ini sudah cukup atau sudah berlebihan. Nah, kalau memang pun misalnya takut berlebihan, mungkin kita bisa pada saat mencicipi kita pakai piring yang kecil ya, kemudian kita ambil porsi yang sedikit, hanya sekadar mencicipi, karena kan yang namanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Nah itu, jadi mungkin seperti itu ya. Jadi porsinya juga kita mengurangi sendiri lah ya, kita ambil porsinya sendiri. Kemudian juga kalau memang disediakan sayur dan buah, kita ambil sayur dan buah juga. Kemudian untuk minum manis, mungkin kalau memang tadi saya udah sudah nih jatahnya satu botol, 1 kaleng ya. Kalau di kita kan kalengan, botolan ya. Berarti
kita juga harus mulai, oh yaudahlah, saya udah ngambil jatah saya, jadi mungkin apa namanya, kedepannya saya minumnya air putih. Jadi dan kitanya sih ya, jadi apa namanya, cukup 1 botol atau 1 kaleng, kemudian sisanya minum air putih. Kan tidak semua ada disediakan minuman manis ya, kan ada air putih juga ya. Nah kemudian selanjutnya kita juga apa namanya, kalau misalnya kita lapar atau kenyang kan sebenarnya dari kita juga ya. Kalau kenyang itu kan kadang-kadang udah kenyang tapi tetap biasanya kan karena adat istiadat tetap dipaksa makan ya. Nah untuk menghormati tadi itu tadi kita icip-icip aja. Seperti iya, dikit-dikit aja, sehingga nanti kita mikir, oh iya ya, yang sudah saya makan ini tidak berlebihan loh dalam 1 hari ini. Itu ya, jadi dari kitanya sendiri. Untuk ya balik-balik ke kita lagi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau Iya. makan nastar di rumah ini, yang di rumah satunya makan putri salju. Iya, jadi kok memang tadi di rumahnya satunya saya udah makan lontong, berarti saya cicipinnya nggak ada. Iya, betul. Ya, atau makan yang belum dimakan. Nah itu ya, seperti itu. Mention kue kering nih Bu, kayak kue nastar, putri salju itu kan seringkali mengandung banyak gula. Iya. Nah, gimana nih Bu cara mengurangi dampak negatif dari gula yang berlebih tanpa menghilangkan tradisi kita yang memang menyajikan makanan kue kering itu yang manis gitu? Oke ya, kalau kita yang jadi tuan rumah, mungkin kita bisa misal kita bikin sendiri nih ya, mungkin kita bisa mengurangi porsi takaran gula ya. Karena kan ada beberapa cookies itu yang gula itu kan hanya sebagai pemanis ya, bukan untuk mengubah tekstur atau apa namanya atau bentukan dari cookiesnya ya. Jadi kita bisa kurangi gulanya, atau kita ganti gulanya dengan gula yang lain ya, yang memang dia kalorinya lebih rendah ataupun gulanya lebih rendah. Tetapi ketika kita hanya konsumen yang kita beli sudah jadi atau kita tinggal makan di rumah orang, nah itu lagi-lagi ya kita tetap membatasi. Ya kita tetap membatasi, jangan juga makan kue nastar kayak makan kacang. Ya mungkin icip-icip ya 1-2 udah cukup kayak gitu ya. Jadi kita juga harus harus punya tekad ya, bahwa kita makannya jangan sampai berlebihan. Tapi kadang-kadang mikir ya, mumpung lebaran, Iya. Kan nastar cuma ada di lebaran. Betul, ya nastar kebanyakan di lebaran lah ya. Iya, jadi memang tetap dari kitanya juga ya untuk tetap membatasi apa yang kita makan. Seperti itu. Kita tidak bisa misalnya, atau kita beli yang memang dia rendah gula ya, seperti itu. Tapi kadang-kadang rasanya juga udah beda ya dibandingkan pakai gula yang aslinya ya, seperti itu. Jadi balik-baliknya lagi ke kita lagi untuk mengatur agar porsi yang kita makan itu tetap sesuai dengan kebutuhan kita. Nah mungkin tambahannya lagi adalah perbanyak minum air putih ya, seperti itu. Jadi karena makan satu sambil minum, jadi biar cepat kenyang juga ya. Nggak tahu kalau lapar mata tadi ya. Kayak gitu. Jadi nggak lewat-lewat aja ya? Iya, nggak lewat-lewat aja. Nah mungkin satu lagi, mumpung saya ingat, mungkin makannya juga dengan dengan perlahan, kemudian dinikmati setiap gigitannya. Mungkin makannya nggak langsung masuk mulut, tapi digigit dikit-dikit. Ya, jadi benar-benar yang satu itu tuh ketika kita makan itu benar-benar dinikmati, sehingga makan satu udah cukup kayak gitu. Mindful eating. Iya, mindful eatingnya mungkin yang dimainkan di situ ya. Tips ya teman-teman. Iya. Seperti itu. Jadi biar lebih kerasa makanannya dan nggak berlebihan. Betul banget. Oke, kalau tadi Ibu udah notice tentang makan manis, tapi santan juga udah dinotis ya Ibu? Iya. Nah, untuk sekarang kan kalau misalnya santan nih, menurut saya tuh suka mengganggu pencernaan nih Bu. Santan itu banget cepet sakit perut ya kalau habis makan santan nih. Nah, kira-kira gimana sih Bu caranya biar kombinasi makanan tuh gimana diperhatiin biar nggak menimbulkan gangguan pencernaan? Oke, sebetulnya cukup mudah ya. Jadi pada saat kita mengkonsumsi makanan bersantan, lagi-lagi kita mengambil porsinya itu memang yang secukupnya saja. Kadang-kadang kan kita
sampai apa ya, kalau orang Palembang tuh menghirup kuah. Nah itu ya bukan cuma cuko ya, tapi yang kuah lontong, kuah ketupat ya. Jadi maksud saya kuahnya itu yang memang benar-benar yang pas aja untuk lontongnya atau ketupatnya, sehingga kita makan santannya juga tidak berlebih. Kemudian ketika kita mungkin mau ngambil rendang atau misalnya malbi ya, kuah khas Palembang, mungkin nggak usah pakai kuahnya ya, jadi cukup dagingnya saja, karena kan kita udah dapet kuahnya juga dari opornya ya, atau dari kuah ketupatnya. Jadi mungkin dengan cara itu kita cukup menghemat untuk tidak banyak mengkonsumsi santan ya. Nah kemudian kalau untuk pencernaan tadi lagi-lagi yaitu tadi ya, kita seimbangkan dengan serat ya, kemudian dari sayur dan buah. Walaupun mungkin di rumah yang kita kunjungi memang tidak tersedia sayur yang segar ataupun buah ya, mungkin nanti kita bisa konsumsi pada saat kita di rumah seperti itu. Ya. Kan nggak mungkin 24 jam kita di rumah orang ya. Seperti itu. Gitu. Ya, salah satu tips baru nih, kita harus stok buah-buahan dan sayur ya. Buah-buahan juga kan tidak harus dalam bentuk buah ya, bisa juga kita jus ya. Cuman jusnya mungkin ya tanpa ada penambahan gula dengan susu ya, seperti itu. Jadi pandai-pandai kita menyiasatinya ya teman-teman. Berbicara tentang makanan rendang opor itu kan biasanya dihidangkan atau dimasak dengan jumlah yang banyak ya Bu ya, karena kan kita berkumpul dengan keluarga besar. Nah, gimana sih Bu cara kita untuk menjaga kualitas dan kebersihan makanan saat menyajikan hidangan lebaran? Karena kan banyak tuh ya, kalau misalnya rendang, nanti rendangnya itu dipanasin, terus nanti dibuka sama orang, terus nanti tutup lagi. Nah itu gimana Bu? Oke, ini berarti pada saat penyajian ya. Kalau saya cara mensiasatinya seperti ini ya, kita kan tahu ya nanti kira-kira tamu yang akan datang ini berapa orang. Jadi misalnya pagi ke siang itu biasanya keluarga dekat nih yang mau datang, kan kita bisa mengukur ya kira-kira berapa orang yang akan datang. Nah, jadi kalau menurut saya untuk makanan-makanan yang bersantan ataupun makanan-makanan yang untuk lebaran ini, kita bisa bikin dalam beberapa wadah ya. Jadi kita menyajikannya itu per wadah saja. Berarti sudah dipisah. Iya, sudah dipak-pak kayak gitu ya, sudah di packing. Jadi kita ngeluarin dari dari tempat penyimpanan juga secukupnya ketika kita mau sajikan. Jadi apa yang kita sajikan mungkin cukup sehingga tidak ada sisa. Jadi kalau memang ada tamu lagi, kita bisa keluarkan yang baru lagi ya. Kalau misalnya kita semuanya langsung kita keluarkan persediaan kita, mau tidak mau kan kita harus panaskan terus ya, hangatkan, panaskan. Kemudian kita juga kan pada saat penyajian juga kan harusnya sesuai dengan suhu ya. Kayak misalnya kalau ketupat kan enaknya, mungkin bukan enaknya ya, memang pasnya kan harus panas ya. Kalau santan dipanaskan terus, saya rasa juga tidak baik juga ya untuk kesehatan kita ya. Jadi mungkin salah satu tipsnya seperti itu ya. Jadi kita menyajikan secukupnya sehingga tidak terlalu banyak bersisa, sehingga kita tidak terlalu harus memanaskan secara berulang seperti itu. Betul Pak. Teman-teman Gizimis mungkin bisa di take notes ya tadi tipsnya terkait penyimpanan makanan-makanan khas lebaran. Ya mungkin ada satu lagi ya, biasanya kan kita itu prasmanan ya, prasmanan ya. Jadi mungkin pada saat penyajian juga kita harus tetap ada tutupnya, kemudian sendok sajinya juga harus ada ya, sehingga nanti tamu kita itu tidak langsung ngambil pakai tangan ya. Jadi tetap pakai sendok atau capit ya, karena jangan sampai nanti ada kontaminasi silang ya dari tangan ke makanan, nanti masuk ke ke perut orang lain seperti itu ya. Jadi peralatan-peralatan yang memang dirasa penting itu juga harus dipersiapkan. Meja juga harus selalu dibersihkan ya, kemudian peralatan makannya juga secepatnya diganti dengan yang baru seperti itu. Oke, jadi harus benar-benar disiapin ya Bu, dari alat-alat yang dibutuhkan. Oke Bu, karena kita lebaran kan lebih seringnya tuh ke rumah-rumah orang aja ya, naik mobil, duduk di rumah orang, duduk lagi.
Nah, pasti akan kurang banget nih aktivitas fisik kita. Gimana sih Bu caranya biar menjaga tubuh kita tuh tetap aktif walaupun di lebaran ini? Meskipun kayak banyak hidangan lezat yang menggoda, gimana sih Bu biar nggak terjadi penurunan kebugaran? Oke, sebetulnya kalau kebugaran itu ya mau tidak mau ya harus olahraga ya, harus olahraga, harus gerak ya. Iya. Jadi apa namanya, kalau memang bisa disempatkan pagi-pagi mungkin ya setelah sholat subuh ya, kalau ibu-ibu mungkin yang agak repot ya, karena harus menyiapkan segala sesuatu. Tetapi kalau untuk anggota keluarga yang lain, saya rasa setelah subuh masih bisa disempatkan untuk jogging mungkin keliling komplek ya, atau misalnya lari pakai treadmill ya. Kemudian kok memang benar-benar tidak sempat, itu bisa peregangan ya, peregangan yang dilakukan setiap mungkin 2 sampai 3 jam ya. Peregangan kan banyak ya, peregangan sambil duduk pun ada ya, peregangan sambil berdiri juga ada. Jadi menurut saya dimanapun kita berada tetap bisa melakukan peregangan, tidak peregangan lah ya, selama kita lebaran. Nanti kalau memang setelah waktunya lebaran, nanti kita bisa kejar lagi di olahraga yang memang istilahnya bisa mensupport lah ya untuk kebugaran kita. Paling tidak stretching lah ya. Stretching kayak gini juga bisa ya. Sebenarnya ya, jadi maksud saya habis makan lontong stretching ya, paling di orang bingung ngapain gitu. Ya itu ya, paling ini stretching lah ya. Jadi biar badan kita juga nggak kaku, tetap bugar seperti itu. Betul teman-teman gitu ya. Jadi kita harus mengusahakan gitu ya Bu, agar tubuh ini tetap gerak. Jadi nggak cuma duduk berdiri. Seperti itu. Pinter-pinter kita curi-curi waktu ya. Itu sambil masak, sambil mana saya bisa ya, saya biasanya sambil makan apa loncat-loncat gitu ya, peregangan masih bisa. Ngomong-ngomong soal makanan di waktu lebaran Ibu, kadang kan kita karena habis sebulan berpuasa yang tadinya makan cuma pas sahur sama buka, terus tiba-tiba lebaran yang benar-benar hari kemenangan banget nih. Iya. Jadi kita tuh kayak sering lapar mata gitu Bu. Gimana cara kita menyiasati lapar mata itu supaya asupan kalori dan lemak kita tuh tidak berlebihan gitu Bu? Oke, kayaknya ini jawabannya hampir sama dengan yang pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Lagi-lagi kalau lapar mata itu apa ya, semuanya pengen dicicipin kayak gitu ya. Jadi paling-paling kita ngaturnya itu tadi, balik-balik kita harus konsisten bahwa mungkin apa yang kita makan mungkin tidak kita makan lagi, kita cari apa yang belum kita makan nih dari rumah yang sebelumnya ya. Walaupun nanti ada yang ngomong kan beda maksudnya ya, seperti itu ya. Iya ya, jadi mungkin pertama kita tidak mengulang makanan yang sama di hari yang sama, itu yang pertama. Kemudian tetap kita bisa ngatur porsi ya, mulai dari pemilihan piring yang kecil, cuman sekedar icip-icip, kemudian mengambilnya juga porsi yang sesuaikan dengan porsi atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian atur waktu makan juga ya. Jadi misalnya yang seperti saya bilang tadi, ini masuknya waktu makan mana nih ya, makan siang kah atau makan malam kah. Kadang-kadang kan kita berkunjung ke tempat teman atau saudara sampai jam 9-an kayak gitu ya. Jadi kalau sudah sampai lewat jam 7 mungkin sudah habis waktunya makan malam ya. Mungkin kita ya itu tadi harus benar-benar mengatur, jangan lagi makanan berat ya. Kemudian setiap makanan itu benar-benar kita nikmati, makan dengan pelan, sehingga kalau makannya dengan pelan kan cepat kenyang ya, saya rasa ya. Benar-benar dinikmati ya. Kalau makannya cepat-cepat sebanyak apapun masuk ya, setelah selesainya baru kenyang gitu ya. Jadi mungkin salah satunya itu ya, jadi atur waktu makannya, atur porsinya, kemudian atur frekuensi. Jadi kalau frekuensi itu maksud saya yang tadi ya, tidak mengulang makanan yang sama untuk dicicipi dalam waktu 1 hari itu. Ya, jadi saya rasa kok dengan seperti itu kita bisa lah ya agak membatasi lah ya apa yang kita makan pada saat lebaran seperti itu. Kuncinya tadi kayak tadi Ibu mindful eating, frekuensinya, porsinya,
Jangan sampai kita pas puasa turun berat badan, terus pas lebarannya naik lagi. Naik, iya betul. Bukan cuma naik berat badan ya, kemungkinan naik gula darah naik, kolesterol naik ya. Soalnya juga mengandung mentega. Iya, ya. Jadi memang harus hati-hati, terutama yang memang mungkin memang sudah ada kencing manis, sudah ada DM, sudah ada penyakit-penyakit yang lain yang memang harus membatasi makanan-makanan tertentu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lebaran nih Bu, kan pasti kalau mama saya tuh ya, atau mungkin keluarga lain juga, masaknya tuh sekali banyak tuh banyak banget gitu ya. Kadang sampai overload. Nah, kira-kira gimana ya Bu caranya biar sisa hidangan lebaran tuh tetap sehat dan nggak terbuang percuma karena saking banyaknya itu Bu? Oke, dia selain yang saya bilang tadi, yang kita packing sesuai dengan kebutuhan tadi ya, kalau memang berlebih kalau memang tidak kita kasihin ke orang, bisa sebenarnya kita modifikasi ya. Jadi misal kayak rendang itu bisa kita suwir-suwir ya, bisa jadi kita tambahkan jadi abon juga bisa ya. Kemudian misalnya kita tambahkan di nasi goreng ya pada saat kita makan ya bisa ya. Kemudian misalnya ayam opor kan nih, ayam itu bisa kita jadikan misalnya omelet ya, jadi kita gabung lagi sama telur ya, tambahkan sayur ya, ayamnya disuir-suir sehingga itu jadi makanan hidangan yang lain. Kadang-kadang kita karena udah beberapa hari makannya santan terus, kadang-kadang kita iya ya, telur dadar pun nikmat sekali ya. Jadi sisa-sisa makanan yang yang masih bisa kita konsumsi ya mungkin bisa dimodifikasi jadi makanan yang lain. Kayak rendang itu kan sebenarnya bisa jadi isian sandwich juga ya. Iya kan? Jadi sandwich jadi sandwich rendang ya. Iya, tinggal kita tambahkan tinggal kita tambahkan sayur seladanya, kemudian atau bisa ditambahkan keju dan lain-lain. Jadi sandwichnya ala-ala Indonesia ya jadinya ya, seperti itu. Kearifan lokal khas lebaran gitu. Biasanya kan kalau atau bisa burger juga bisa ya. Kalau burger kan dia pakai beef burger yang yang ini ya. Itu mungkin bisa digantikan dengan daging rendang. Ini bisa dimodifikasi. Saya pikir-pikir kayaknya masih masuk lah ya, masih enak ya, seperti itu. Enggak kepikiran juga ya. Iya. Bisa menjadi hidangan. Bisa menjadi hidangan yang istilahnya yang beda dibandingkan menu lebaran, yang masih bisa membangkitkan selera kita untuk makan lah, seperti itu. Karena kan masih libur nih ya, misalnya sudah hari keempat itu kan kita masih libur, pasti masih tetap makan kan ya, jadi mungkin bisa dimodif untuk untuk menunya seperti itu. Oke, jadi lebih bervariasi lagi. Lebih bervariasi lagi. Iya. Gimana nih tipsnya? Sangat insightful, saya nggak pernah kepikiran. Oke lah, saya coba. Burger rendang teman-teman. Iya, nasi goreng rendang juga enak. Kalau tadi kita bahas tentang makanan nih Bu, sekarang kita ke minumannya. Iya. Gimana cara kita menjaga hidrasi tubuh saat lebaran supaya kita tetap terhidrasi, tapi kan kalau lebaran tuh banyak yang minuman bersoda, minuman manis kayak gitu Bu. Gimana cara kita menjaga hidrasi tubuh kita dengan minuman-minuman seperti itu, terus juga kita konsumsi makanan berlemak dan manis kayak gitu. Iya. Lagi-lagi kan kita baliknya ke lapar mata ya, jadi kepengen semua diicip-icip ya. Jadi mungkin kalau saran saya, kita jangan langsung minum pakai botol atau pakai kalengnya ya. Jadi tetap kita bisa sharing ke anggota keluarga yang lain ya, pakai gelas kayak gitu ya. Jadi mungkin satu kaleng bisa beberapa orang yang minum, sehingga kita kepengennya juga kepengennya juga kita tercapai kayak gitu ya. Untuk menghindari dehidrasinya, tetap kita bisa minum pakai air putih ya, karena memang air putih itu yang paling sehat ya. Jadi memang kalau kebutuhan kita kan sebetulnya tergantung dengan usia kita ya, tetapi kurang lebih sekitar 2 sampai 2,2 liter lah ya kalau untuk orang dewasa, dan itu harus terpenuhi. Saya rasa kalau misalnya kita pakai misalnya botol aqua gelas aja, biasanya kan kalau di rumah-rumah botol aqua gelas, atau yang sekarang lagi
botol-botol kecil yang 200 ml ya. Nah itu kan berarti kan kalau 200 ml harus ada sekitar 10 botol atau 10 gelas yang kita minum ya. Tinggal kita perkirakan saja kita tadi udah minum berapa nih. Jadi harus 24 jam itu kita harus terpenuhi untuk air minum untuk air putihnya. Walaupun sebetulnya kalau dehidrasi itu kan untuk kebutuhan cairan itu kan bukan hanya melulu dari air minum ya, tetapi dari yang kuah-kuah juga, tetapi karena kuahnya tadi lagi-lagi santan dan harus tetap kita batasi ya, kayaknya kembalinya lagi tetap ke air putih seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu ya, jadi minumnya jangan langsung botolnya seperti itu. Jadi minumnya perlahan-lahan aja. Ya, perlahan-lahan, berbagi-bagi, sharing ya. Karena kadang-kadang kan semua merek ada ya kok di rumah-rumah ya. Berjajar sampai kita bingung mau pilih yang mana kayak gitu ya. Itu tadi, paling kita minum sharing seperti itu. Iya. Dan jangan lupa minum air putih. Air putih iya. Sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan kebutuhan harian kita. Jangan sampai adanya di situ minuman yang berwarna terus lapar mata, jadi pengen diminum semua. Jangan teman-temannya harus ingat air putih yang paling sehat. Saya rasa nggak berdosa ya kalau kita minta air putih ke tuan rumah. Pasti ada. Iya. Seperti itu. Oke, jadi kan kayak kalau misal lebaran aja nih Bu, di rumah saya tuh lebih sering olahan daging kayak rendang, sate, mabi. Nah kira-kira resiko apa aja nih Bu selain overweight yang dihasilkan dari konsumsi daging yang berlebihan? Terus gimana sih cara mengatasinya? Oke, baik ya. Jadi untuk untuk kita kan kita mungkin terbagi dua ya, ada yang benar-benar sehat tanpa penyakit, ada juga yang memang sudah ada penyakit bawaan ya. Nah, yang baik yang sehat maupun yang memang ada menderita penyakit tertentu itu memang harus tetap sama-sama menjaga ya. Kalau untuk yang sakit, saya rasa memang obat-obatan yang perlu dikonsumsi itu juga perlu dikonsumsi ya, kayak misalnya orang DM ya harus konsumsi obat atau harus konsumsi obat, kemudian membatasi juga makanan-makanan yang harusnya dihindari ya ataupun dibatasi oleh orang DM. Jadi kalau misalnya makanan-makanan yang tersedia selama lebaran yang tidak jauh dari lemak kemudian manis, ya itu kan berarti lebih ke kolesterol ya, kemudian lebih ke peningkatan gula darah ya, kemudian juga penyakit-penyakit lain yang memang nanti bisa berdampak ke kegemukan, pada akhirnya ke kegemukan, kemudian juga ke penyakit-penyakit jantung dan lain-lain ya. Jadi memang cara mengimbanginya adalah kita tetap konsumsi yang sayur dan buah tadi, kemudian air putih juga, kemudian kita juga membatasi makanan, kemudian tetap mengkonsumsi obat ya, obat untuk orang-orang yang memang sudah menderita penyakit tersebut seperti itu. Saya rasa mungkin ini jawabannya ya. Oke Bu. Jadi kayak kalau yang udah sakit tetap rutin minum obatnya. Iya. Terus kita yang sehat pinter-pinter lagi buat mengatur porsi dan juga asupan lagi. Iya. Oke Bu, kan tadi udah terkait orang yang sakit dan makan lebaran kayak gitu. Gimana nih Bu cara yang tepat untuk kembali ke pola makan sehat setelah perayaan lebaran yang mungkin terkesan kayak waduh semuanya ada nih, kan kalau setelah lebaran tuh ternyata nggak ada lagi ya kayak gitu. Oke ya, sebenarnya kan kalau kita nggak mau pusing-pusing bagaimana kita pola makan itu yang gizi seimbang ya, sebetulnya kalau kita ingat isi piringku udah selesai lah ya. Jadi kita kembali lagi untuk memenuhi apa sih yang harus ada di isi piringku ya. Kayak misalnya tadi, oh Bu saya sarapannya tadi masih ada sisa rendang Bu, saya pengen bikin burger rendang misalnya kayak gitu kan ya. Artinya kan yang harus ada di situ apa nih yang kurangnya, berarti kan karbonya sudah ada di rotinya ya, kemudian protein hewaninya sudah ada dari rendangnya. Berarti yang kurang apa? Berarti kan sayur ya. Jadi kita perbanyak aja tuh sayur di sandwich atau di burgernya. Kemudian nanti tinggal kita tambahkan misalnya selingannya pakai buah ya, atau misalnya minumnya pakai jus ya, jus buah tanpa tambahan gula sama susu ya. Nah, sehingga itu nanti sudah tercapai nih isi piringkunya kita seperti itu ya. Nanti untuk makan siang juga kita coba lagi seperti itu ya.
Jadi tetap ada karbo, protein ya, hewani nabati, sayur dan buah, sehingga pola makan kita yang tadinya pola makan yang berantakan ya, super duper berantakan, pelan-pelan kembali lagi ke pola makan yang yang biasa ya, pola makan sehat ya. Kok pola makan yang biasa kan belum tentu sehat juga ya, betul nggak sih ya kan? Jadi kok saya sih ngingetnya itu aja ya, isi piringku, berarti apa yang harus ada di situ, kemudian banyaknya porsinya juga kita mengingat isi piringku, artinya juga seperti sayur itu kan lebih banyak ya, bukan lebih banyak ya, maksudnya sayur itu porsinya sama seperti karbo ya, sama-sama banyak, masing-masing 3/4, kemudian ditambah dengan lauk ya, lauk dan juga buah seperti itu. Udah ya, jadi maksud saya dengan memikirkan isi piringku, saya rasa nanti tidak akan sulit kita kembali ke makan yang normal dan juga sehat, bergizi seimbang seperti itu. Jadi ingat-ingat lagi teman-teman apa aja komponen dari isi piringku gitu. Dan juga tentang pola makan kita yang 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Jangan sampai karena lebaran 10 rumah didatengin jadi 10 kali makan gitu. Jangan ya teman-teman ya. Iya, kalau masih ada sisa rendang nggak apa-apa ya, lauknya rendang ya, tapi kita tambahkan lah ya. Jadi misalnya kita tumis brokoli atau misalnya kita pakai lalepan ya, jadi kan tetap ada sayurnya, kemudian kita siapkan buah ya, seperti itu. Jadi tetap seimbang juga makanan kita, tanpa kita harus membuang makanan sisa kita ya yang banyak tadi ya. Jadi tetap bisa kita manfaatkan untuk menjadi lauk kita, tetapi kita lengkapi lagi dengan yang tadinya nggak ada pas pada saat lebaran tadi ya. Kebanyakan sih sayur dan buah ya, kalau menurut saya seperti itu. Sesuaiin lagi aja ya Bu, anjuran isi piring. Iya, ya seperti itu. Jadi sebenarnya lebih gampang lah ya kita mengingat, oh ya kok isi piringku apa aja sih yang harus ada, sebanyak apa sih yang harus kita konsumsi, seperti itu. Wow, nggak terasa nih Bu, ternyata tadi udah jadi pertanyaan terakhir dan udah selesai, udah obrolan kita hari ini. Alhamdulillah. Tidak terasa ya Bu ya? Tidak terasa. Berapa jam nih? Tahu-tahu udah selesai aja. Iya. Banyak banget nih ilmu yang kita dapat tentang gimana cara menjaga kesehatan di tengah beragam hidangan lebaran yang mungkin gak ada habisnya gitu. Betul banget. Jadi intinya sebenarnya sah-sah aja ya Bu kita makan makanan lebaran, asalkan diperhatikan pola makannya, porsinya, terus sesuai dengan kebutuhan kita juga. Dan diseimbangkan juga dengan asupan air dan juga sayur dan serat ya Bu. Iya. Betul sekali. Nah sebelum kita tutup nih Bu, mungkin Ibu Fatma ada satu pesan penting atau closing statement buat teman-teman Gizi Max di rumah. Oke ya, baik. Nikmatilah hari lebaranmu. Nikmatilah hari lebaranmu, karena lebaran itu hanya setahun sekali ya. Tetapi jangan lupa kita juga tetap harus memperhatikan kesehatan kita ya, dengan cara tadi mungkin disebutkan sama temannya, bahwa tetap kita harus lihat porsinya, frekuensinya, waktu makannya, kemudian seimbangkan juga dengan sayur, buah dan juga minuman, seperti itu. Dan jangan lupa beraktivitas. Iya, betul. Jangan lupa stretching, olahraga gitu. Iya. Sebelum berkunjung gitu kan, kita bisa lari-lari kecil dulu di halaman rumah. Karena memang lebaran itu cuma setahun sekali, tapi kita masih hidup untuk bertahun-tahun. Iya, untuk lebaran berikutnya ya. Untuk lebaran berikutnya, betul sekali. Jangan sampai kayak bahagia beberapa saat, terus dampaknya seperti itu. Iya. Setuju. Kayaknya itu aja Ibu, terima kasih Sama-sama. banyak waktunya hari ini, udah sangat bermanfaat banget, kasih ilmu-ilmu baru buat kita di Gizi Max di rumah nih Bu. Semoga dari panduan kita tadi kita bisa menjadi tetap lebih sehat walaupun di tengah hiruk lebaran ini. Amin. Dan tentu saja aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman Gizi Max yang ada di rumah yang sudah setia mendengarkan Beginner Bincang Gizi. Dan jangan lupa ikuti terus episode-episode selanjutnya yang mungkin ada di segmen lain ya, bukan di segmen Ramadan. Karena kita akan terus bahas topik gizi lain yang gak kalah menarik.
Betul. Akhir kata, tetap jaga pola makan ya Gizi Max. Terus perhatikan juga kesehatan dan semoga kebahagiaan Lebaran membawa berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.